Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durgandini dari kelas K3A BP 18. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS yang diberikan oleh Pak Aulia Azhar dengan mata kuliah tentang pengelolaan kualitas lingkungan. Pertama ini soalnya masalah lingkungan di sekitar saya. Masalah lingkungan di sekitar saya ada beberapa. Yang pertama itu sampah dan yang kedua itu asap kendaraan. Nah, yang pertama, sampah ini di dekat rumah saya agak terlalu banyak dan menimbulkan bau, dan baunya itu sangat tidak sedap. Dan jika sampah itu dibakar, sampah itu akan menghasilkan atau menimbulkan asap. Nah, sedangkan asap ini dia memiliki gas benzopirena. Nah, gas benzopirena ini dia bisa menyebabkan kanker di jantung, dan gas ini gas beracun penyerang jantung, dan juga dia mempunyai karbon berbahaya dan juga penyebab iritasi. Nah, itulah yang akan asap keluarkan jika sampah-sampah tersebut dibakar, sangat berbahaya bagi sistem pernapasan terutama di jantung. Dan yang kedua itu ada asap kendaraan. Asap kendaraan di sini banyak kendaraan bermotor yang sering lewat dan suaranya sangat mengganggu lingkungan sekitar, dan juga dia juga menghasilkan asap kendaraan dari motor ini dia mengandung karbon monoksida atau CO2 yang dapat menurunkan kadar oksigen di dalam sel darah kita. Nah, baik, itu yang jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2, yang pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan apa upaya dari pemerintah dalam perbaikan lingkungan. Di sini ada beberapa upaya pemerintah dalam memperbaiki lingkungan. Nah, yang pertama ini ada reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Dan yang kedua ini ada melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Nah, dan yang ketiga ini menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon agar tidak salah menebang pohon yang seharusnya ditebang dan yang tidak harus ditebang itu ditebang. Itulah ada sistem pemilihan. Yang keempat, ada menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Nah, setelah hutan itu ditebang pohon yang tidak berguna, maka akan ditanam lagi dengan pohon yang berguna. Nah, terus ada juga yang kelima yaitu mencanangkan program pembangunan berkelanjutan, dan yang keenam itu ada mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan hidup agar lebih mengerti lagi tentang upaya di pengolahan lingkungan hidup terutama di hutan, ya kan. Nah, dan lingkungan hidup juga. Terus itu yang bisa saya jawab di nomor 2. Dan nomor 3 ini juga ada pertanyaan, yang pertanyaannya itu jelaskan maksud dari CRS atau Corporate Social Responsibility atau responsibility di bidang lingkungan hidup. Nah, teman-teman di sini sebelumnya jelaskan maksud dari CRS atau Corporate Social Responsibility atau CRS tadi. Nah, CRS ini tadi merupakan pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, sepertinya contohnya itu seperti penanaman dan penebangan pohon tadi kan. Dengan sesudahnya penebangan pohon tadi ada juga penanaman pohon yang lebih berguna lagi dan bisa ibaratnya bisa menghasilkan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan tidak menimbulkan bahaya ataupun resiko lainnya. Nah, terus
Soal nomor 4 ini ada soal nomor 4, nomor terakhir ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis jasa ekosistem. Di sini analisis jasa ekosistem ini adalah proses overlay antara data spesial dengan nilai jasa ekosistem, hasil pembobotan yang dilakukan melalui metode comparison dan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem tadi. Nah, mungkin teman-teman mungkin sudah mengerti juga tentang CRS tadi sama tentang analisis jasa ekosistem. Karena hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan bisa saya jelaskan, dan itu juga dari pengetahuan saya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.